Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang listrik statis, hukum Coulomb, muatan listrik, serta elektroskop. Nah, di minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Kalau kita menggosokkan penggaris tiba-tiba bisa mengangkat kertas-kertas kecil. Nah, di antara penggaris dan kertas-kertas kecil itu bisa tertarik ke penggaris karena adanya medan listrik antara muatan positif dan muatan negatif. Lalu, apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Jadi, daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda itu namanya adalah medan listrik. Sifat kelistrikan suatu benda itu ditunjukkan dengan garis gaya. Garis gaya biasanya digambarkan dengan anak panah. Nah, muatan listrik itu ada muatan positif sama muatan negatif. Lalu untuk muatan positif, arah garis gayanya, anak panahnya adalah menuju keluar. Jadi menuju keluar garis seperti ini namanya adalah muatan positif. Jadi benda yang bermuatan positif, garis gayanya keluar benda. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis gayanya adalah masuk. Nah, masuk ke dalam benda seperti ini. Jadi untuk muatan negatif, arah garis gayanya adalah masuk ke dalam benda. Lalu bagaimana jika muatan positif dengan muatan negatif itu didekatkan? Maka arah garis gayanya adalah dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif, keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif, keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Ini adalah arah garis gaya untuk muatan positif dan muatan negatif yang didekatkan. Lalu bagaimana jika kedua benda itu bermuatan positif dengan muatan positif? Bagaimana arah garis gayanya? Untuk muatan positif dengan muatan positif kan sejenis ya muatannya. Jadi pasti nanti terjadi gaya tolak menolak. Bagaimana arah garis gayanya? Untuk muatan positif, arah garis gayanya adalah menolak keluar seperti ini ya. Jadi keluar dari benda, kemudian ini juga keluar dari benda, tapi terdapat seperti tolakan seperti ini ya. Ini daerah tolakan. Nah, ini termasuk dari jika ada muatan positif dengan muatan positif yang didekatkan. Lalu bagaimana jika muatan negatif dengan muatan negatif itu saling didekatkan? Karena muatannya sejenis, sedangkan negatif itu adalah garis gayanya itu masuk ke dalam benda. Jadi semuanya ini masuk ke dalam benda, masuk ke benda, ini juga masuk ke benda, tetapi terdapat gaya tolak karena di sini adalah muatannya sejenis. Jadi negatif dengan negatif, garis gayanya adalah tolak menolak. Untuk menyatakan besarnya kuat medan listrik itu adalah dinyatakan dengan rumus ini, yaitu E sama dengan F dibagi H atau E sama dengan K H bagi R kuadrat. E ini adalah menyatakan kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. K adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. F ini adalah gaya Coulomb yang kita pelajari minggu lalu ya. Satuannya adalah Newton. H adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R adalah jarak benda. Jarak benda yang bermuatan satuannya adalah meter. Nah, untuk menyatakan besarnya kuat medan listrik, kita bisa pakai dua rumus ini. E F per H atau E sama dengan K H R kuadrat. Soal tentang kuat medan listrik. Sebuah titik bermuatan H berada di titik
P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif, sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Kalau di muatan benda, berarti gayanya adalah gaya kolom ya di sini. Aku tulis, diketahui F-nya adalah 0,05 Newton. 0,05 Newton. Jika kuat medan di titik P 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom, kuat medan berarti simbolnya adalah E ya tadi ya. E itu adalah simbol dari kuat medan. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar muatan. Berarti kalau muatan itu adalah Chi ya teman-teman, muatan itu adalah Chi. Nah, berarti rumusnya apa tadi? Ingat-ingat ya, kuat medan listrik rumusnya itu adalah E sama dengan F dibagi Chi. Gini kan ya rumusnya, E sama dengan F dibagi Chi. Kalau aku buat segitiga, maka E sama dengan F per Chi ya. Berarti di sini E, sini F, sini Chi. Yang ditanyakan E berarti F dibagi I. Kalau yang ditanyakan F berarti E dikali Chi ya, E dikali Chi. E dikali Chi. Kalau yang ditanyakan Chi berarti F dibagi E. Yang ditanyakan Chi berarti F dibagi E. Berarti di sini aku dapat 3 rumus ya. Yang pertama adalah rumus ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga itu ini. Nah, berarti di soal yang ditanyakan adalah Chi. Berarti Chi sama dengan F dibagi E. F dibagi E. F-nya adalah 0,05 Newton. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per C. Berarti 0,05 ini kan bisa dirubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 Newton ya teman-teman. Ini bisa diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per C. Berarti ini kan bisa dicoret. Nah, 10 pangkat min 2-nya bisa dicoret. Jadi 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5 kolom. Chi yang ditanyakan adalah besaran muatan. Jadi sebuah titik bermuatan Chi berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika kuat medan di titik P 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom, besar muatannya adalah 2,5 kolom. Seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian untuk nomor 2. Titik A terletak di dalam medan listrik. Kuat medan listrik titik A adalah 0,5 Newton per kolom. Jika titik A diletakkan benda bermuatan listrik 0,25 kolom, maka pada benda tersebut bekerja gaya kolom sebesar, diketahui dulu ya, diketahui kuat medan listrik. Ini kuat medan listriknya adalah 0,5 Newton per kolom. Kuat medan listrik itu simbolnya adalah E. Ingat-ingat ya. Simbolnya E 0,5 Newton per kolom. Kemudian jika titik A diletakkan benda bermuatan listrik 0,25 kolom, benda bermuatan 0,25 kolom berarti Chi ya di sini. Chi-nya adalah 0,25 kolom.
Maka benda tersebut bekerja gaya kolom sebesar, yang ditanyakan adalah gaya kolom, berarti F. Yang ditanyakan itu F-nya, gaya kolomnya. Maka jawab, kalau yang ditanyakan F, F mana F tadi? F sama dengan E kali H ya. F sama dengan E kali H. Berarti F sama dengan E dikali H. Jadi kita harus hafal rumusnya ya di sini ya. Berarti E-nya 0,5 Newton per kolom dikali H-nya 0,25 kolom. 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125, karena F gaya berarti satuannya adalah Newton. Jadi titik A terletak di dalam medan listrik kuat medan listrik titik A adalah 0,5. Jika titik A diletakkan benda bermuatan listrik 0,25, maka gaya kolom yang bekerja adalah 0,125 Newton. Contoh soal berikutnya. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrokolom. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, diketahui 5 cm jarak ya, berarti kalau jarak itu simbolnya adalah R. R sama dengan 5 cm harus dirubah menjadi meter, berarti dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dari muatan, berarti H, karena muatan simbolnya H. H sama dengan 10 mikrokolom. 10 mikrokolom harus dijadikan kolom, berarti dikalikan 10 pangkat min 6. Sedangkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, maka yang ditanya adalah besar medan listrik atau E simbolnya ya. Medan listrik itu simbolnya E. Lalu rumusnya E sama dengan K H per R kuadrat. Kita hitung ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali H-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 tapi dikuadratkan. Setelah itu kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan, berarti 5 kuadrat itu kan 25 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Oke, sekarang kita hitung ya di sini 10 bisa dicoret ya dengan ini ya. Dibagi 5 jadi 2, dibagi 5 jadi 5. Berarti 9 dikali 2 18. 18 dibagi 5 adalah 3,6 ya. 9 kali 2 18, 18 bagi 5 3,6 dikali, sekarang pangkatnya kalau ada perkalian maka pangkatnya dijumlahkan ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4, berarti 9 di plus min 6, 9 ditambah min 6 itu adalah 3 plus 3 ya. Kemudian dikurangi min 4 karena pembagian ya di sini ya, malah jadi gini. 3,6 dikali 10 pangkat 3, 9 ditambah min 6 itu 3. 3 dikurangi min 4. 3 dikurangi min 4 jadinya 7 ya kan. 3 plus 4 7. Jadi pangkatnya dikurangi itu karena min ketemu min jadinya plus di sini nanti jadi 3,6 kali 10 pangkat 7. Karena yang ditanyakan adalah E, maka satuannya apa kalau E itu? Newton per kolom. Jadi kita harus paham ya tentang penjumlahan pangkat ya teman-teman di sini. Kalau ada perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, kalau dibagi pangkatnya dikurangi.
Kemudian nomor yang ini, contoh soal yang ini. Titik A berada pada jarak, diketahui dulu ya. Diketahui titik A pada jarak 2 cm, berarti R, jarak itu R 2 cm, harus dijadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari muatan 6 mikrokolom, berarti di sini muatannya adalah 6 mikrokolom, harus jadikan kolom, berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Diingat-ingat ya, ingat-ingat 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini penting, ini sering keluar ya teman-teman. Jadi 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian setelah diketahui, sudah yang diketahui ya, yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan medan listriknya ya, ini ya, medan listrik, besar medan listriknya. Yang ditanya adalah E. Maka jawab E sama dengan K per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dikali K-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. R-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 2, tapi dikuadratkan, diingat-ingat. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kuadrat itu 4. 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membagikan ya. Ini bisa ya dicoret ya. Ini coret 2 jadi 3, coret 2 jadi 2. Berarti 9 dikali 3 itu 27. 27 dibagi 2 ya. Berarti pangkatnya nanti adalah 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Pangkatnya jadi apa ini nanti? 9 ditambah min 6 itu jadi 3, kurangi min 4, nanti pangkatnya adalah jadi 10 pangkat 7, sama ya. 10 pangkat 7, 27 dibagi 2, berapa di sini hasilnya? Berarti 13,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, jadi besar medan listriknya adalah 13,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi kita harus hafal rumusnya ya teman-teman. Di sini kita pakai E sama dengan K per R kuadrat, atau E sama dengan F per H. Jadi ada dua rumus, E sama dengan F per H sama E sama dengan K H per R kuadrat, untuk menyatakan besarnya medan listrik, kuat medan listrik. Sekarang kita akan belajar tentang beda potensial. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan berpindah karena adanya beda potensial listrik. Apa sih beda potensial itu? Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Jadi untuk menyatakan beda potensial, kita bisa menggunakan rumus VWQ. Jadi di sini adalah ada V, W per Q. W ini adalah usaha, satuannya adalah joule. Q adalah jumlah muatan listrik, satuannya kolom. Dan V adalah beda potensial, satuannya adalah volt. Nah, teman-teman pengen tahu nggak bagaimana sih petir itu kok bisa terjadi? Yuk kita belajar tentang petir dulu. Proses terjadinya petir.
petir disebut sebagai listrik statis karena petir itu juga dapat mengeluarkan listrik. Nah, bagaimana sih proses terjadinya petir itu? Kalau kita lihat di sini, terdapat gambar awan-awan yang bermuatan netral. Ada awan yang diam dan ada awan yang bergerak. Pada saat awan yang bergerak secara teratur, itu akan berinteraksi dengan awan-awan yang lainnya. Jadi ini awan yang bergerak ya teman-teman. Dia bergerak terus dan berinteraksi dengan awan yang lainnya dengan mengambil elektron-elektron dari awan yang lainnya. Pada saat awan yang bergerak ini membawa elektron-elektron dari awan yang lainnya, maka awan yang bergerak ini akan kelebihan elektron. Pada saat kelebihan elektron, maka awan ini akan terus bergerak dan elektron-elektron itu akan berkumpul di salah satu sisi. Jadi saat bergerak di sini, elektron-elektron ini akan berkumpul di salah satu sisi. Nah, kalau awan ini sudah kelebihan elektron, jika ada perbedaan potensial antara awan dan bumi, maka akan terjadi pembuangan elektron-elektron ini. Karena kelebihan elektron, akhirnya elektron dibuang ke bumi. Maka pada saat elektron dibuang ke bumi inilah akan terjadi petir. Nah, akan terjadi petir di sini nanti teman-teman karena adanya pembuangan elektron. Untuk mencapai keseimbangan, maka awan-awan itu terus membuang elektronnya sampai elektronnya itu di awan ini sampai terjadi keseimbangan. Pada saat awan tersebut terus membuang elektronnya, maka akan terjadi petir secara terus-menerus. Seperti itulah teman-teman, kenapa terjadi petir. Contoh soal tentang beda potensial. Jika beda potensial titik petir ke atap rumah sebesar 100 volt, maka energi yang dibutuhkan petir dengan muatan 50 kolom adalah, berarti di sini 100 volt itu adalah apa teman-teman? V ya, beda potensial. V-nya sama dengan 100 volt. Muatannya adalah 50 kolom, berarti V-nya sama dengan 50 kolom. Yang ditanyakan adalah energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan berarti W ya. Berarti maka di sini jawab V sama dengan W per H. Kalau yang ditanyakan W, maka V dikali H ya. V dikali H. V-nya adalah 100 volt, H-nya adalah 50 kolom. 100 dikali 50 kolom berarti 5000 joule ya. Berarti usahanya adalah 5000 joule. Jika beda potensial titik petir ke atap rumah sebesar 100 volt, maka energi yang dibutuhkan petir dengan muatan 50 kolom adalah sebesar 5000 joule. Seperti itu ya cara mengerjakannya, teman-teman. Jangan lupa juga di sini rumusnya V sama dengan W per H. Kalau yang ditanyakan W adalah V dikali H. Aku buat segitiga ya. Kalau yang ditanyakan H bagaimana? H sama dengan W dibagi V. Ini ya. Jadi segitiganya itu adalah seperti ini. Seperti ini ya. W, V, H. W sama dengan V kali H. V sama dengan W per H. H sama dengan W dibagi V.